Tema 7, muatan IPS, menggali, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-solehah? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini masih ingatkah Ananda tentang pembelajaran ASEAN? Nah, ASEAN berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, ada 5 negara pendiri ASEAN. Nah, 5 pemimpin mewakili negara masing-masing di Asia Tenggara mengadakan pertemuan menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN, The ASEAN Declaration, atau deklarasi Bangkok. Di dalam deklarasi ASEAN disebutkan bahwa tujuan pendirian organisasi kerjasama kawasan ASEAN sebagai berikut. Tujuan kerjasama kawasan ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, Ananda, Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN. Indonesia memiliki posisi dan peran dalam kerjasama negara-negara ASEAN. Apa saja? Yang pertama, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi ASEAN. 1. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia adalah salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Berikutnya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Ministries Meeting atau ADMM. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsultan. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melakukan perjanjian di kawasan bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kawasan bebas, damai, dan netral. Yang keenam, ikut serta dalam menanggulangi nafzah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Berikutnya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial ASEAN. Yang pertama, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau disingkat dengan AMMW. Yang kedua, menjalani kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Yang ketiga, menjalani kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Yang keempat, menjalani kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau disingkat dengan P4GN. Yang kelima, menjalani kerjasama di bidang pembangunan sosial. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktif dalam pembangunan. Yang ketujuh, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam
menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Berikutnya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN. Yang pertama, menjalani kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai kepentingan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau disingkat AMMS. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian persahabatan regional. Yang kedelapan, memperluas kepentingan masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Nah, dalam sejarah Islam, kerjasama perdagangan juga dilakukan oleh para pedagang Islam dengan bangsa lain. Dalam bermuamalah, kita diperbolehkan bekerja sama dengan siapa saja asalkan tetap dalam kebaikan. Apakah kamu bekerja sama dalam kebaikan dengan temanmu? Nah, Ananda, Allah pun berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, setiap negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka atas satu barang yang tidak mereka miliki, maka mereka melakukan jual beli. Melakukan jual beli merupakan salah satu bentuk saling tolong antar pembeli dan penjual. Dengan transaksi jual beli, maka kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Pernahkah kalian menemukan seseorang pedagang yang sudah lanjut usia? Pedagang tersebut masih tetap berdagang walaupun sudah lanjut usia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kamu bertemu dengan pedagang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan untuk membantunya? Nah, Ananda, prinsip dalam kerjasama adalah saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Di sekolah, kalian sudah sering bekerja sama dalam tugas kelompok. Sikap-sikap apa saja yang harus kalian miliki agar kerjasama berjalan dengan baik? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas perlakuan mereka adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perilaku mereka. Hadis riwayat Ahmad. Islam mengajarkan agar kita berteman, bersosialisasi, dan menjalin kerjasama antar sesama. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita harus bersosialisasi dengan sikap saling menghargai dan bersabar atas perbedaan yang ada. Nah, Ananda, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini tentang peran dan kerjasama Indonesia di negara ASEAN. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.